Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imroki Arif Apriyadi dengan NIM 8030180032 dengan resep pengampu Bapak Kurnia Budi Eskom Mkom. Langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu proses. Untuk mengeksekusi sebuah program, sistem operasi menciptakan jumlah prosesor virtual, masing-masing akan menjalankan program yang berbeda. Selanjutnya, definisi proses. Suatu proses sering didefinisikan sebagai program dalam eksekusi, yaitu program yang saat ini sedang dijalankan pada salah satu prosesor virtual sistem operasi. Yang kedua, thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Proses PS thread, proses unit of allocation, sumber daya, hak istimewa, privilege, etc. Sedangkan thread unit of execution, yaitu program counter, stack pointer, register. Setiap proses memiliki satu atau lebih thread. Setiap thread memiliki satu proses. Selanjutnya, agen. Software agen adalah entitas perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Selanjutnya, karakteristik agen. Yang pertama, autonomi. Agen dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user, agen lain ataupun oleh lingkungan, environment, internet. Selanjutnya, internet agen. Agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan internet, tugasnya memanage informasi yang ada di internet. Selanjutnya, sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam suatu jaringan. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparent resource management. Selanjutnya, manfaat shared resource. Pertama, menggabung perangkat yang ada dengan sistem untuk mendukung kecepatan proses. Manfaat komputasi yang kedua ini, yaitu komputasi paralel. Yang ketiga, reliabilitas. Kerusakan suatu node tidak berdampak terhadap integritas sistem. Yang keempat, komunikasi, bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik, baik secara LAN maupun WAN. Fungsi. Selanjutnya, fungsi. Pertama, pengelola seluruh sumber daya pada sistem komputer, resource manager. Yang kedua, penyedia layanan extended atau virtual machine. Selanjutnya, komponen inti sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Yang ketiga, manajemen berkas. Yang keempat, manajemen sistem informasi atau operasi. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Dan yang keenam, sistem proteksi. Dan ketujuh, jaringan. Dan yang terakhir, command interpreter system. Selanjutnya, pada slide ke-8, sistem proteksi. Yang pertama, membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. Yang selanjutnya, jaringan, encrypted data availability. Yang kedua, encrypted reliability. Dan yang ketiga, computation speed up. Selanjutnya, command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna, command driven. Yang selanjutnya, program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter, commanding interpreter, dan Unix shell. Selanjutnya, file service. Sebuah file server menyediakan file service ke klien. Klien terdapat interface untuk file service operasi primitif.
file, membuat file created, menghapus delete dan read atau write file. Komponen perangkat keras utama local storage, umumnya disk drive atau HDD. Selanjutnya pengenalan file service. File service suatu perincian atau pelayanan dari sistem yang ditawarkan pada komputer klien. Dan selanjutnya file server, implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. Selanjutnya karakteristik dari file system. File system bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian keterangan, penamaan, sharing atau pembagian dan protection atau perlindungan dari file-file. Yang kedua, file berisi dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. Atribut file yaitu informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia, human readable form. Yang kedua, tipe dibutuhkan untuk sistem yang memfile adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Atribut file terdiri dari nama, merupakan satu nukung beberapa tipe berbeda. Yang kedua, lokasi, merupakan pointer atau petunjuk ke device dan lokasi file pada device tersebut berada. Selanjutnya, struktur file system. Modul directory menghubungkan nama file dengan ID file. Modul file menghubungkan ID dengan file tertentu. Komponen file service, yaitu komponen file service adalah terdiri dari file service, pengoperasian dari masing-masing file, directory service, manajemen atau pengaturan directory. Selanjutnya, kebutuhan file system terdistribusi. Transparansi, klien tidak menyadari adanya lingkungan terdistribusi. Yang pertama, akses transparan. Yang kedua, lokasi transparan, mobilitas transparan, performa transparan, scaling transparan, concurrent file update, replikasi file, heterogenitas, toleransi kesalahan, konsistensi, keamanan, dan efisien. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.